Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah Butar-Butar, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya dan teman-teman saya akan menampilkan video penjelasan tentang materi kami yang berjudul Anak Berkesulitan Belajar. Dan di akhir video nanti kami akan menampilkan contoh video anak yang berkesulitan belajar. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Mariono, MPSI Psikolog, dan Ibu Eva Yulina, MPSI Psikolog, Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Selamat menonton. Berkesulitan belajar merupakan permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti para siswa umumnya. Nah, seorang siswa yang mengalami berkesulitan belajar ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga siswa tersebut terlambat mengikuti proses pembelajaran. Bahkan bisa saja siswa tersebut tidak mampu mencapai tujuan belajar itu sendiri seperti yang diharapkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor apa sih yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar. Nah, yang pertama itu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu sendiri, misalnya kematangan, kecerdasan, motivasi, dan minat. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini eratnya kaitannya dengan faktor sosial atau lingkungan individu yang bersangkutan, misalnya keadaan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan guru. Namun, kesulitan belajar ini juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan sering minggat dari sekolah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti yang pertama, rendahnya kemampuan intelektual anak, kedua, gangguan perasaan atau emosi, yang ketiga, kurangnya motivasi belajar anak, yang keempat, kurangnya kematangan anak untuk belajar, kelima, usianya yang terlalu muda, keenam, latar belakang sosial yang tidak menunjang, ketujuh, kebiasaan belajarnya yang kurang baik, kedelapan, kemampuan mengingatnya yang rendah, kesembilan, terganggunya alat pendengaran, kesepuluh, proses belajar mengajar yang tidak sesuai, 11, tidak adanya dukungan dari lingkungan belajar. Selanjutnya, karakteristik anak berkesulitan belajar. Ada 10 karakteristik yang sering dijumpai. Yang pertama itu ada anak hiperaktif. Anak hiperaktif perilaku yang tidak bisa diam, tidak bisa fokus terhadap suatu hal, entah itu mainan atau benda. Lalu cenderung berbicara dengan cepat dan volume yang cukup tinggi. Lalu perasaan yang mudah sensitif, mudah menangis. Yang kedua, gangguan persepsi motorik. Ketiga, emosi yang tidak stabil. Keempat, ada kurangnya koordinasi. Kelima, gangguan perhatian. Keenam, ada impulsif. Impulsif, masalah pengendalian diri terhadap emosional atau perilaku. Ketujuh, gangguan memori dan berpikir. Kedelapan, kesulitan pada akademik khusus, misalnya menulis, matematika, membaca. Lalu yang kesembilan, gangguan pendengaran dan berbicara. Lalu yang terakhir, tanda neurologis yang kurang jelas. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri anak kesulitan belajar. Ini dia beberapa ciri gangguan belajar pada anak sekolah yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada kesulitan membaca atau menulis. Biasanya anak menutup-nutupinya dengan cara menolak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Yang kedua, kesulitan menghitung atau mengerjakan soal matematika. Yang selanjutnya sangat mudah lupa, terus tidak bisa menjaga konsentrasi atau terlalu fokus pada satu hal tertentu sampai tidak bisa diajak bicara. Yang ketiga, kesulitan mengikuti arahan atau instruksi yang diberikan, koordinasi motorik yang buruk, misalnya sering jatuh atau menyenggol barang. Dan yang terakhir, kesulitan membaur dan bersosialisasi bersama teman-temannya di sekolah. Selanjutnya, perilaku negatif yang muncul pada anak berkesulitan belajar. Yang pertama tadi ada menghindari sekolah. Sebagian anak berkesulitan belajar menikmati kegiatan belajar di sekolah.
Namun sebagian besar dari mereka merasa enggan bahkan bermalas-malasan untuk pergi ke sekolah karena mereka merasa sekolah adalah tempat yang sangat mengerikan. Menghindari pekerjaan rumah atau PR. Menghindari pekerjaan rumah termasuk perilaku yang sering ditemukan pada anak berkesulitan belajar. Namun seperti halnya menghindari sekolah adalah perilaku berbohong. Berbohong bisa dilakukan di mana saja, kepada siapa saja dan dalam hal apapun. Namun, biasanya berbohong terjadi di sekolah saat anak berkesulitan belajar ini mengalami kesulitan menghadapi masalah akademisnya. Ada agresi perilaku atau perilaku agresif. Agresif termasuk perilaku yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua karena biasanya anak ini sudah mendapat label sosial sebagai anak yang tukang ngamuk, tukang pukul, provokator, atau bahkan guru-guru sudah melabelnya sebagai anak yang merusak jalannya kelas. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi anak kesulitan belajar. Yang pertama ada tempat duduk siswa, yang kedua ada gangguan kesehatan, yang ketiga ada program remedial, yang keempat ada bantuan media serta alat peraga, yang kelima ada suasana belajar yang menyenangkan. Pertama itu ada tempat duduk siswa. Bagi anak yang memiliki gangguan penglihatan serta pendengaran, mereka diharuskan duduk di posisi paling depan agar mereka lebih gampang menyerap pelajaran yang diberi oleh gurunya. Nah, yang kedua ada gangguan kesehatan. Jika anak mengalami gangguan kesehatan, disarankan untuk belajar di rumah yang dibimbing oleh orang tua atau keluarga lainnya. Selanjutnya ada program remedial. Biasanya anak yang kesulitan belajar itu nilainya kurang memuaskan ya kan? Nah, tentunya kita akan mempunyai program remedial agar nilai mereka lebih memuaskan dan dibantu oleh guru-gurunya serta dibimbing agar mendapat hasil yang lebih maksimal. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada bantuan media serta alat peraga. Biasanya anak kesulitan belajar itu harus dibantu dengan media serta alat peraga agar mereka itu lebih paham dengan cara pembelajarannya gitu. Biasa kan anak berkesulitan belajar itu cara belajarnya lebih abstrak. Jadi kita harus bantu dengan alat peraga sehingga mereka lebih mudah memahaminya. Yang kelima, itu suasana belajar yang menyenangkan. Kita sebagai pembimbing diharuskan membuat suasana ruang belajar itu lebih menyenangkan, lebih nyaman, serta gembira, agar mereka tidak bosan dan lebih cepat menyerap. Peran orang di sekitar untuk membantu anak yang berkesulitan belajar. Yang pertama, kita harus memberikan motivasi kepada mereka. Ya walaupun kita tahu kan kemampuan anak yang berkesulitan belajar itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan teman yang lainnya. Kita juga harus meyakinkan kepada mereka bahwa mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ataupun tugas sekolah dengan baik. Yang kedua, kita tidak boleh membandingkan anak tersebut dengan teman-teman yang lainnya. Yang ketiga, kita tidak boleh menuntut berlebihan di luar batas kemampuan yang dimiliki anak tersebut atas kelemahan yang terdapat dalam diri anak itu. Baiklah teman-teman, silakan menonton contoh video dari anak berkesulitan belajar. Selamat menonton, terima kasih. 2 tambah 3 berapa? Berapa yo? 2 tambah 3. Sila punya 3 jeruk, baru tiba-tiba Umi ngasih 2 jeruk lagi, jadi berapa? Kok 6? 5 dong. 2. Tangan Sila coba, yang 1 2, yang 1 3. Nah, coba dihitung. Nah, 5 kan? Ini huruf apa Sila? K, J, Hah? Iya. Jadi jadi bacaannya K, J, disambung K tambah K, Ya. Ini U, N. N, U, Nun, Nu aja, nggak tambah N. Nun. Bukan nun, tapi nu. Nu, Ya. Udah ya. Sila sekarang kelas berapa? Kelas 4. Masih sekolah? Udah nggak lagi? Udah berhenti berapa tahun? 1 tahun. Harusnya Sila sekarang kelas berapa?
Iya. Coba tengok tulisan sila boleh? Tulisan sila. Wih, tengok Umi. Ini tulisannya. Hmm. Coba Umi tanya.